for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Ya, jadi konstruksinya seperti ini Pak. Ini line buat ke PLN. Ini posisi saya udah masuk PLN. Ini kipas angin muter. Ya, kipas angin muter. Nah, ini outputnya, output dari sistem. Ya, outputnya. Nanti bisa juga outnya kita kalau untuk banyak rumah masuk lewat sini, out. Untuk kejaringan ke dalam rumah ini out ya, kita tinggal pasang kabel masuk ke dalam rumah instalasi. Kalau ini yang buat di casing ya, di paralel masangnya. Terus ini selektor switchnya yang buat kita pilih mau prioritas yang mana, PLN atau PLTS yang diutamakan maksudnya ya. Sekarang ini lampu LED sudah nyala ya, LED indikatornya itu kalau kuning itu PLN ya. Ini sekarang masuk jaringan PLN, sedangkan ini yang buat outnya inverter. Ini tuh inverter, ini saya belum masukin. Ini yang buat inverter ya, inverter itu. Nah, ini kebetulan saya ada alat buat ngetesnya ya. Jadi sekarang saya masukin ya, saya nyalain inverternya. Ini nanti bisa untuk switch ini nanti masuknya ke dalam sistem di relay yang ini ya. Ini masih ada satu kaki lagi buat memutus atau menyambungkan switch ini ya, kalau mau dibikin sistem otomatis. Jadi kita nggak repot untuk mematikan atau menghidupkan ini ya ya. Sekarang dia pindah ke PLTS atau inverter karena posisi selektor switch ini ke inverter. Kipas angin tetap hidup ya. Nah, sekarang kan ini prioritasnya inverter. Sekarang kalau inverternya saya matiin ya, ini anggap aja baterainya low. Ini saya matiin ya. Ini saya sensor ke lampu aja ya. Saya matiin inverternya. Dia harus bisa pindah ke listrik secara otomatis. Nah, dia pindah, tidak ada jeda ya, karena tidak pakai timer. Di sini timernya cuma satu. Kalau yang sistem saya yang ini timernya 2, itu nggak perlu harusnya ya. Untuk pindah ke PLN kita nggak perlu timernya 2 buat kasih jeda waktu, sebab PLN dia selalu standby. Nah, kalau inverter nggak dikasih jeda, takutnya inverternya nggak kuat ya, karena dia belum siap menerima beban. Nah, sekarang inverternya lagi dicas nih, kita pakai modul baterai kontrol. Ternyata kedetek sudah penuh. Dia harus bisa kembali lagi ke inverter karena switch ini nggak kita rubah, tetap prioritasnya ke inverter ya. Ini kita nyalain inverternya sekarang. Anggap aja baterai udah full kan. Kalau kontrol baterai itu dia bisa menghidupkan relay dan menghidupkan inverter ya. Ya, mati dulu baru nyala. Jadi gitu, saat perpindahan dia harus matiin PLN dulu, mati PLN baru ini nyala ya. Begitu juga sebelum ini inverter mati, ini harus mati dulu inverter juga, baru bisa masuk ke sini. Cuma cepat jadi tidak kelihatan karena nggak ada jeda. Kalau yang ini ada jeda, jadi masing-masing kelihatan gitu loh saat perpindahannya. Inverternya saya matiin lagi, harus bisa pindah ke PLN. Nah ya, sekarang kita balik selektor switchnya ini ke posisi prioritasnya PLN. Berarti ke sana. Tuh repot. Bentar.
Ini sudah posisinya PLN, ya. Posisi PLN, inverter mati. Sekarang kalau inverternya hidup, dia itu PLN nggak akan mati, karena ini kita prioritaskan ke PLN, ya. Nah, tidak hidup PLN-nya. Ini posisi inverternya standby karena kita tidak pakai sistem baterai kontrol. Anggap aja dua input ini standby, input PLN dan input inverter. Kalau pakai baterai kontrol, dia bisa mematikan atau menghidupkan switch yang ini. Harus ada baterai kontrol, seperti ini baterai kontrolnya. Nah, ini untuk bisa menghidupkan inverter atau mematikan inverter. Kalau penuh ya dia yang ngidupin inverter. Kalau low ya dia mematikan sistem inverter. Sekarang kita cabut kabel PLN-nya, ya. Kita cabut kabel PLN-nya, dia bisa secara otomatis harus bisa pindah ke PLTS. Ini konektor PLN-nya nih. Ini sekarang saya cabut PLN-nya, dia otomatis pindah ke PLTS, ya. Nah, ada jeda. Anggap aja PLN mati, ada jeda. Kipas angin tetap hidup tuh, ya. Sekarang ini saya masukin lagi nih. Anggap aja PLN-nya udah hidup. Karena switch ini selektornya pilihannya prioritasnya PLN, maka dia harus bisa memutus inverter. Nah, inverter langsung mati, ya. Karena selektor switchnya kita prioritasnya ke PLN. PLN lebih diutamakan, ya. Sekarang kita cabut lagi PLN, dia harus bisa balik ke inverter secara otomatis, ya. Nah, kalau dari PLN ke inverter dia ada jeda, tapi kalau dari inverter ke PLN tidak ada jeda, dia langsung trap gitu. Nggak masalah kalau untuk itu, sebab PLN arusnya kuat. Kita balikin lagi ke PLN, kita nyalain lagi PLN-nya, ya. Nah, sekarang begini posisinya. Sekarang PLN kita balik lagi seperti tadi inverter. Nah, ya, inverter ini prioritasnya inverter sekarang. Sekarang kabel inverternya saya cabut, ya. Anggap aja low juga bisa, dari sini low, dari sini kan. Kalau baterai low kan dia inverter tidak mengeluarkan arus atau faul, kelebihan beban, dia kan tidak mengeluarkan arus, otomatis dia harus bisa pindah ke PLN. Ini saya cabut kabel ke inverternya, dia cepat pindah ke PLN nya tanpa jeda. Nah, ini saya udah lepas kabelnya. Sekarang saya colokin lagi, dia harus bisa kembali secara otomatis ke inverter. Nah, saya cabut, dia harus bisa balik ke PLN. Nah, cepet dia baliknya. Nah, pindah lagi. Nah, tidak ngaruh, itu dia tetap muter. Walaupun ada perpindahan dia tetap muter. Ini saya cabut sekarang inverter. Nah, kipas angin tidak pengaruh, ya. Sekarang kita masukin lagi ke inverter. Nah, tetap hidup. Jadi begitu, Pak, prosesnya. Kalau Bapak udah cek seperti itu jalan normal. Nah, ini masih ada satu slot tambahan. Ini buat satu relay DC. Satu relay DC yang untuk memutus arus baterainya. Relay DC. Relaynya hidup, menghidupkan inverter, ya. Ngambil switchnya dari sini, ya. Ini di patri aja seperti saya patri. Nah, ini ambil dua kabel ini buat masuk ke sistem ke sini nanti, ya. Kalau timer ini, auto timer ini, on push ini buat menghidupkan kapan waktu kita mau hidup, kapan kita mau mati. Dia ada settingannya untuk timernya, digitalnya, yaitu itu variasi. Kalau kita mau butuh 3 jam aja, 2 jam aja hidup juga bisa, ya. Ya, seperti itu. Semoga Bapak mengerti dan bisa merakit seperti ini. Mudah sebenarnya, Pak. Asal teliti dengan gambar saya pasti jadi, Pak. Ya.
Nah sekarang kita cabut lagi, pasti pindah ke PLN. Nah ini udah lepas ini inverter tuh, pindah ke PLN. Tapi kalau dua-duanya mati ya mati semua tuh. Dua-duanya mati ya nggak ada arus, dia mati semua ya. Jadi tergantung cadangan baterai kita masih ada nggak. Kalau ini dicabut, PLN dicabut ya ini nggak ada arus, dia mati gitu loh. Pokoknya kalau sistem ini salah satu ada arus, sekarang kan dua-duanya udah dicabut nih, nggak ada arus, mati. Tiba-tiba baterai ngecas, set, penuh, dia ada arus kan, dia nyala inverter. Nah kan gitu. Jadi kalau pada saat mati semua, ini dua-duanya mati ya, salah satu ada yang hidup, dia akan nyari arus yang ada. Mana ada arus 220 ya, itu yang bisa starting masuk ke instalasi. Ini ke instalasi. Jadi begitu Pak sistem ATS nya ya.